Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Herlida Agustina SE, Guru SMK Negeri 5 Luxmawi. Sekaligus saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Pada kesempatan ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan tema Jurnal Umum Perusahaan Jasa di kelas 11 SMK Negeri 5 Luxmawi. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah semuanya hari ini? Coba lihat di sekeliling kalian, apa masih ada sampah? Biar nyaman kita belajarnya. Oke. Ibu absen dulu ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Hadir ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita belajar pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Dokumen transaksi atau bukti Ya, transaksi. dokumen transaksi atau bukti transaksi. Ada yang masih ingat apa-apa aja contoh dokumen transaksi? Bukti kas masuk. Ya, nota kontan, kartu. Iya, apalagi? Nota debit. Iya, apalagi? Memo. Memo. Apalagi? Rekening koran. Rekening koran. Apalagi? Nota kredit. Nota kredit. Masih ada? Cek. Cek. Udah habis? Bilik biru. Biliar biru. Udah ya, alhamdulillah masih ingat ya yang minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar tentang pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, mempelajari jurnal umum adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran. Kalian dapat menganalisis proses pencatatan transaksi perusahaan dalam jurnal umum dan membuat lembar kerja jurnal umum perusahaan jasa dan melakukan pencatatan transaksi perusahaan jasa dalam jurnal umum dengan baik dengan mengembangkan sikap bekerja sama, jujur, tanggung jawab dan disiplin. Nah, ya, ini adalah tujuan kita mempelajari jurnal umum. Bukan hanya tujuan secara pengetahuannya aja, tapi ada sikapnya aja. Sikapnya juga. Apa aja sikapnya?
Disiplin, jujur, tanggung jawab, bekerja sama. Nanti ini akan dinilai dalam kelompok. Nah, penilaian hasil pembelajaran ada penilaian sikap. Ya, apa tadi Ibu sebutkan? Disiplin, jujur, bertanggung jawab, bekerja sama. Nah, berarti sikap kalian di dalam kelompok kalian nanti, ya, semuanya Ibu nilai. Nah, yang kedua, aspek pengetahuan. Di aspek pengetahuan ada tes tertulis, ada uraian dan pilihan dan benar. Dan yang terakhir keterampilan, ada unjuk kerjanya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita lihat video masalah berikut ini. Kemarin sore, pada saat ibu pulang dari sekolah, ibu bertemu dengan pemilik butik dekat sekolah. Beliau namanya Ibu Hina, butiknya baru berdiri 1 bulan yang lalu. Butiknya sangat rapi dan cantik. Dan banyak pakaian yang bagus-bagus di sana, ada gaun, kebaya, dan baju-baju yang indah. Di butiknya sudah banyak pengunjung yang datang. Para pengunjung ada yang membeli baju, ada yang membeli kebaya, ada juga yang membeli gaun. Dalam transaksinya, Bu Hina menggunakan dokumen transaksi, seperti kwitansi, nota kontan, dan faktur-faktur. Tetapi Bu Hina tidak melaksanakan pencatatan, bukti-bukti transaksi hanya disimpan saja. Akhirnya Bu Hina pusing sendiri, karena beliau tidak mencatat bukti transaksi. Menurut kalian, apa yang salah dengan kejadian tersebut? Oke, udah dinonton semua? Udah. Apa yang terjadi? Dia tidak mencatat transaksi, akibatnya dia menjadi pusing. Ya, Bu Mina tidak mencatat transaksi, akibatnya dia menjadi pusing. Apalagi? Bu Mina tidak tahu berapa pengeluaran dan pendapatannya. Iya, Bu Mina tidak tahu berapa pendapatan dan pengeluarannya. Nah, berarti sekarang kita cari solusinya sama-sama atas permasalahan dari Bu Mina. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi seperti yang terjadi dengan Bu Mina? Oke, selanjutnya kita bagi kelompok. Kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang kita bagikan minggu lalu. Oke, udah duduk kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang kita nonton video pembelajaran cara membuat jurnal umum. Berikut ini. Guys, yang harus dipahami dalam menyusun jurnal umum adalah analisis transaksinya. Karena setiap transaksi pasti melibatkan 2 akun atau mungkin lebih. Nah, akun yang terlibat dalam transaksi ini harus kita cermati penambahan atau pengurangannya. Karena hal ini akan berdampak pada posisi debit dan kreditnya. Contohnya pada kelompok harta yang biasanya terdiri dari akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Harta jika bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo normal untuk harta ada di sebelah debit. Kemudian untuk kelompok utang, dengan nama akun utang usaha atau utang bank, utang ketika bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit, dan saldo normal untuk utang di sebelah kredit. Kemudian untuk kelompok modal dengan nama akun modal dan prive, modal ketika bertambah di sebelah kredit, ketika berkurang di sebelah debit, dan saldo normal untuk modal di sebelah kredit.
Kemudian untuk kelompok pendapatan yang biasanya terdiri dari pendapatan jasa. Pendapatan ketika bertambah ada di sebelah kredit, ketika berkurang di sebelah debit, dan saldo normal untuk pendapatan di sebelah kredit. Kemudian untuk kelompok beban yang biasanya terdiri dari akun beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik, beban telepon, dan mungkin ada beban yang lain. Ketika beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo untuk beban ada di sebelah debit. Nah, jika kalian masih bingung, mungkin ini saya sudah memberi warna. Untuk harta dan beban warnanya sama, ketika bertambah di debit berkurang di kredit dan saldonya di debit. Kemudian untuk utang, modal, dan pendapatan warna mereka adalah sama, yaitu kuning. Maka ketika utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo mereka ada di sebelah kredit. Oke, sekarang ibu bagikan LKPD dan bahan ajar untuk kalian. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok kalian. Ingat penilaian sikap tadi apa? Disiplin, jujur, tanggung jawab, dan bekerja sama. Berarti dalam kelompok harus bekerja sama dalam kalian mengerjakan LKPD. Silahkan mengerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit? 30. Iya, Ibu kasih waktu 30 menit ya. Ya. Contoh pada tanggal 1 Januari 2017, Tuan Anton menuntut uang sebanyak 20 juta sebagai modal awal bengkel Barokah. Kesehatan pada jurnal umum. Tanggal 1 bulan 1. Untuk mendirikan perusahaan, Tuan Victor menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta dan kendaraan seharga 20 juta. Nomor bukti 001. Berarti didebitnya kas 10 juta ya? Ya. Di kreditnya kendaraan sebesar 20 juta. Kemudian kelengkapan secara tunai seharga Rp 200. Nomor bukti 002. Ibu, Ini betul ini. salah lah. Coba lihat soalnya. Ini kan nggak balance. Nah, kendaraan ini saldo normalnya dia debit apa kredit? Harta kan? Ya, dia itu harta. Kalau harta bertambah berarti di debit. Berarti dia di debit. Nah, ini berarti yang pertama kita beri berarti ada modal awal ya kan? Kas dengan kendaraan ini adalah modal awal. Berarti di sebelah kreditnya apa? Modal. Ya, modal di sebelah kredit. Berarti kas dengan kendaraan di debit. Ya. Sudah, perbaiki ya. Ya. Ini gimana? Ya, 13 Januari. Dibayar beban pemasangan iklan di Harian Suara Merdeka untuk 6 kali penulisan.
mingguan sebesar 250.000. Berarti apa? Karena duluan dibayar berarti Iklan dibayar di iya, iklan dibayar di muka. sama kas bukan? Iya. Iklan dibayar di muka di debit. Kasnya? Kredit. Oke, udah mantap. Lanjut. Gimana ada siap? Ada yang mana? Bukan? Soal cuma hari Ya. biasanya. Pertama ada baca soal, ya kan? Tuan Victor menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, artinya uang yang diinvestasikan adalah kas. Jadi kas di sebelah debit senilai 10 juta rupiah. Nah, kemudian kendaraan seharga 20 juta rupiah. Nah, kendaraan adalah di harta saldo normalnya di debit. Harta kendaraan di sebelah debit 20 juta. Nah, kas dan kendaraan ini adalah merupakan modal awal. Makanya di sebelah kreditnya adalah modal senilai 30 juta. Oke. Nah, itu ya. Lanjut ya. Ini gimana? Ya. Nah, ini Tuan Victor menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta. Uang berarti kas, ya kan? Kas di sebelah debit. Kas saldo normalnya di debit. Makanya ketika kas masuk, kita buat di debit. Nah, kendaraan adalah harta, saldo normalnya juga di debit. Nah, di sini kita beli kendaraan, berarti kendaraan di debit. Nah, kas dengan kendaraan ini adalah modal saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi ini dijumlahkan, dimasukkan ke kredit 30 juta. Begitu juga dengan perlengkapan. Nah, dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah di sebelah debit. Nah, karena dibelinya tunai, jadi kasnya berkurang di sebelah kredit. Ya, selanjutnya analisis sendiri ya. Ya, ini Tuan Victor menginvestasikan uang sebesar 10 juta rupiah. Uang artinya kas, ya kan? Uang adalah kas. Kas saldo normalnya di debit. Kalau kas bertambah berarti di debit. Nah, kendaraan saldo normalnya di debit juga ya, harta. Nah, kendaraan juga diisi di debit 20 juta. Nah, kas dan kendaraan ini adalah modal awal. Nah, kita isi modal awal. Modal ini dia saldo normalnya di kredit. Makanya ini kita jumlahkan, kita masukkan ke kredit. Nah, kalau yang kedua nih membeli perlengkapan secara tunai. Perlengkapan kalau bertambah dia di debit. Ya, perlengkapan bertambah di debit. Nah, karena dibeli secara tunai artinya kas berkurang. Kas berkurang dia di sebelah kredit ya. Bukan ya? Sudah. Oke, kelompok mana yang mau muncul duluan? Ya, biar adil. Nah, kita pakai roda nama ya. Nah, siapa yang muncul duluan harus maju. Oke, kita mulai. Kelompok 3. Silakan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin
mempresentasikan hasil kelompok kami. 2 Januari. Untuk mendirikan perusahaan, Tuan Victor menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta rupiah dan kendaraan seharga 20 juta rupiah. Jadi kita akan menggunakan cara jurnal umum. Pada tanggal 2, Tuan Victor menginvestasikan uang sebesar 10 juta. Kas di bagian debit seharga 10 juta dan kendaraan di bagian debit seharga 20 juta. Karena kas dan kendaraan adalah modal awal, berarti modal di bagian kredit sebesar 30 juta. 3 Januari. Pembelian perlengkapan secara tunai seharga Rp200.000. Saksi 002. Jadi perlengkapan di sebelah debit karena perlengkapan merupakan harta. Jadi pengeluarannya kas di kredit. 4 Januari. Pembelian peralatan seharga Rp6 juta yang sudah dibayar secara tunai sebanyak Rp1 juta dan sisanya akan dibayar 3 bulan lagi. Peralatan bertambah di debit seharga 6 juta karena kas baru dikasih 1 juta, berarti utang usaha 5 juta. 6 Januari. Dibayar di muka sewa gedung untuk operasional perusahaan sebesar Rp1 juta untuk masa 1 tahun. Di sebelah debit sewa dibayar di muka dan di pengeluarannya kas 1 juta di kredit. Oke, kita putar lagi ya. Kelompok 1 apa kelompok 2 yang akan lanjut presentasi selanjutnya. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada tanggal 8 Januari dibayar rekening telepon, listrik, dan air untuk bulan ini sebesar Rp225.000. Pada tanggal 8 Januari, Tuan Victory membayar biaya listrik, air, dan telepon seharga 225 di bagian debit dan kas berkurang 225.000 di bagian kredit. 11 Januari diterima pendapatan sebesar Rp2.500.000. Pada tanggal 11 Januari, kas bertambah di bagian debit seharga Rp2.500 dan pendapatan jasa berkurang Rp2.500 di bagian kredit. 13 Januari dibayar beban pemasangan iklan di harian Suara Merdeka untuk 6 kali penerbitan mingguan sebesar Rp250.000. Pada tanggal 13 Januari, iklan dibayar di muka seharga Rp250 di bagian debit dan kas berkurang Rp250 di bagian kredit. 15 Januari dibayarkan premi asuransi sebesar Rp220.000. Jadi, pada tanggal 15 Januari, beban asuransi bertambah Rp225.000 di bagian debit dan kas berkurang Rp220 di bagian kredit. 18 Januari difakturkan tagihan terhadap Nona Amel atas biaya jasa yang telah diselesaikan sebesar Rp3.100.000. Pada tanggal 18 Januari, piutang usaha bertambah Rp3.100.000 di bagian debit dan pendapatan jasa berkurang di bagian kredit seharga Rp3.100.000. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1, kelompok 3 udah, kelompok 2 juga udah. Nah, tersisa kelompok 1. Berarti sekarang giliran kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, pada tanggal 20 Januari menerima pinjaman dari pihak Bank Mandiri sebesar Rp2 juta.
Nah, pada tanggal 20 Januari, Tuan Victor mendapat pinjaman bank senilai 7 juta rupiah di debit. Lalu utang bank senilai 7 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 24 Januari, pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi oleh Tuan Victor sebesar 750.000, nomor bukti 010. 24 Januari, prefer Tuan Victor senilai 750.000 rupiah di debit dan kas senilai 750.000 rupiah di kredit. Pada tanggal 26 Januari, dibayar beban lain-lain sebesar 150.000, nomor bukti 011. 26 Januari, beban lain-lain senilai 150.000 rupiah. Kas senilai 150.000 rupiah di kredit. Pada tanggal 28 Januari, dibayar upah karyawan sebesar 700.000 rupiah, nomor bukti 012. 28 Januari, beban gaji senilai 700 rupiah. Kas berkurang senilai 700.000 rupiah di kredit. Dan pada tanggal 30 Januari, dibayar untuk angsuran utang pembelian peralatan sebesar 400.000 rupiah, nomor bukti 013. 30 Januari, utang usaha senilai 400.000 rupiah di debit dan kas berkurang senilai 400.000 rupiah di kredit. Total debit senilai 52.495.000 rupiah dan total kredit senilai 52.495.000 rupiah. Demikian presentasi dari kami. Ada yang ingin menanggapi? Ada. Kenapa pas di tanggal 28 Januari kalian menyebutkan 700 rupiah di debit, sedangkan di sebelah kredit 700.000? Terima kasih kelompok 2, tanggapannya. Mohon maaf, saya menyebutkan 700 rupiah, padahal saya sudah mencatat di sini 700.000 rupiah. Nah, di sini sudah saya catat 700.000 rupiah, tapi saya salah menyebutkan. Saya menyebutkan 700 rupiah. Jadi untuk itu saya mohon maaf. Ada lagi tanggapannya? Yang lain? Kelompok lain? Ya baik, untuk itu sekian dari kami kelompok 2. Kelompok maaf, kelompok 1. Untuk itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah presentasi semua? Sudah. Sekarang kita simpulkan materi jurnal umum kita. Apa kesimpulannya? Coba ingat lagi permasalahan dari Ibu Nina. Tidak mencatat transaksi. Ya, Bu Nina tidak mencatat transaksi. Nah, sekarang kita sudah mencatat apa? Transaksi apa? Sudah kita catat ke jurnal umum. Nah, semua sudah kita catat ke jurnal umum. Nah, yang di debitnya, hartanya kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Harus dicatat semua ke jurnal umum. Nah, oke. Kita sudah belajar video pembelajaran, sudah kalian buat LKPD-nya, sudah presentasi. Nah, sekarang kita tes lisan. Ibu mau tahu sejauh mana kemampuan kalian yang kalian dapatkan hari ini. Oke, kita coba ya. Yang bisa langsung jawab. Tunjuk tangan jawab. Soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama. Aila menginvestasikan uang senilai 30 juta rupiah beserta peralatan senilai 4 juta rupiah. Siapa yang bisa jurnalnya? Siapa yang bisa jurnalnya? Oke, Alma. Kas dan kendaraan. Bukan kendaraan, peralatan. Kas dan peralatan. Ya, kasnya berapa? Kas 30 juta. 20 juta. Ya, peralatannya berapa tadi? 4 juta. Dah.
Kreditnya? Kredit berapa? Kreditnya apa? 24 juta. 34 juta. Nama akunnya apa? Nama akunnya apa? Modal. Modal. Oke, soal yang kedua. Soal yang kedua. Dibeli perlengkapan senilai 5 juta rupiah secara tunai. Oke, Ayla. Perlengkapan 5 juta rupiah di debit Ya. dan kas berkurang di kredit 5 juta rupiah. Oke, sudah benar ya. Soal yang ketiga. Dibayar gaji karyawan senilai 10 juta rupiah. Siapa yang bisa? Ya, Dewi. Beban gaji di debit 1 juta, di kredit 10 juta di Ya. Apa di kreditnya? kas. Kas. Oke. Lanjut soal berikutnya. Dibeli peralatan senilai 10 juta rupiah. Siapa cepat? Peralatan secara tunai. Peralatan senilai 10 juta rupiah. Ya, Syakila. Peralatannya di debit sebesar 10 juta rupiah, kasnya di kredit sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut. Dibayar beban listrik senilai 500.000 rupiah. Beban listrik senilai 500.000 rupiah. Siapa bisa? Beban listrik 500.000 rupiah di debit, kas berkurang 500 rupiah di kredit. Oke. Nah ya. Cukup ya untuk ujian misalnya ya. Selanjutnya, kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Isi ya refleksinya. Ya, Bu. Apakah menyenangkan, membosankan, membingungkan? Nah, kalian isi semua sesuai dengan yang kalian alami hari ini. Jangan lupa tulis nama. Oke, udah siap refleksinya? Ya. Sini dikumpulkan. Jangan
Jangan lupa tulis nama. Oke, kita sudah belajar banyak ya tentang jurnal umum. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, setiap transaksi harus kita catat ke jurnal umum agar tidak bingung, agar tertata rapi, agar kita dapat mengetahui berapa pengeluaran dan pendapatan. Ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan soal di rumah. Soalnya ibu kirimkan ke grup, ya. Soalnya ibu kirimkan Google Drive ke grup. Nah, untuk menambah wawasan kalian ya, pengetahuan kompetensi kalian tentang jurnal umum, dilatih lagi di rumah, ya. Untuk minggu depan kita belajar buku besar. Untuk minggu depan buku besar, belajar di rumah. Nah, pesan ibu untuk kalian, tingkatkan terus belajar kalian, disiplin, pergi sekolahnya cepat-cepat, jangan telat-telat, jangan ada yang telat, dijaga sikapnya, sopan santunnya, ya, kerjasamanya, ya, apalagi tanggung jawab. Jadi anak yang soleha, ya, anak yang membanggakan keluarga, membanggakan sekolah. Oke, cukup untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama-sama. Oke, Alma silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.